Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Maulida, PGMI Unit 2 semester 6. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pembelajaran SKI yang dosen pembimbingnya yaitu Pak Yustiza dengan judul Pola Dakwah Nabi di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah banyak mengajarkan kepada umat Islam agar senantiasa hidup mandiri serta agar bisa menolong yang lain. Seperti contoh, beliau mengajarkan bagaimana tata cara dalam berdagang yang baik dan tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan harta dunia semata. Untuk mengetahui lebih luas mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah hingga mencapai kesuksesan dakwah di Madinah, adapun paparannya yaitu pertama, langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Mekah, Madinah tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang Muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansar, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi SAW ke Madinah karena masyarakat Madinah yaitu Yasrib, kabilah Aus dan Khazraj mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun prioritasnya yaitu yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Adapun metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah yaitu para pengikut Nabi SAW melakukan hijrah dengan risiko nyawa dan harta. Mereka meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi dan meninggalkan harta bendanya di Mekah. Akibatnya mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda. Oleh karena itu Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum Ansar dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menetapkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan Ahlul Suffah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansar menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Yang keempat, Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengaktifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Adapun faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad yaitu dapat tergambar dalam khutbah pertama yang diucapkan di Madinah sambil bersandar pada batang pohon kurma yang dijadikan penopang atap masjid. Ia berkata, barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, benar-benar takutlah kamu kepadanya, hendaklah kamu jujur terhadap Allah tentang apa yang kamu katakan, baik itu dengan ruh Allah, hendaklah kamu sekalian saling mencintai. Allah sangat murka kepada orang yang melanggar janjinya.
Demikianlah pembahasan mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.